Oke, pemirsa Wisnu Media, berjumpa lagi dengan Bisa Bincang Santai bersama saya, dan di sebelah saya Ustadz Ahmad Ibnu Irfan. Kali ini kita akan berbincang membahas tentang masalah rebokasan. Nah, jadi kalau kita itu khususnya orang Jawa itu adalah istilah rebokasan. Rebo hari Rabu terakhir di bulan Safar. Jadi untuk mereka, ya, khususnya yang ada di Jawa itu, pada hari itu mereka melakukan sholat 4 rakaat, sholat mutlak. Dengan harapan dengan sholat tersebut segala sesuatu yang diminta dijabah, dan khususnya mereka mempercayai bahwa hari tersebut adalah hari diturunkannya balaknya Allah. Dan lumantar atau wasilah dari 4 rakaat tadi, semoga mereka dan keluarganya dijauhkan dari bala. Pertanyaannya adalah bagaimana fikih memberikan tanggapan tentang rebokasan tersebut. Kita akan tanyakan kepada Ustadz Ahmad Irfan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Seperti yang telah kita sampaikan tadi tentang masalah rebokasan, itu mohon untuk diberi penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan masalah sunnah sholat rebokasan, apakah itu disyariatkan atau tidak? Yang jelas, untuk menanggapi masalah sholat di dalam rebokasan, kan tadi sudah disindir bahwa rebokasan itu rebo terakhir di dalam bulan Safar. Nah, di situ terjadi khilafiyah atau perbedaan pendapat. Kalau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ketika mengatakan sholat rebokasan itu memang haram. Sholat rebokasan memang haram. Karena sekali lagi di sini nggak ada tendensi dari syariat. Dari manapun nggak ada. Tidak ada tuntunan tentang sholat rebokasan. Tolong niki bahasanya lebih diperdalam ya, sholat rebokasan. Usholi sunatan rebokasan, semacam itu. Ada. Kurang lebih seperti itu saja. Tetapi ada pendapat yang berkomentar tentang rebokasan ini, yaitu dari Syekh Abdul Hamid Qudsi dalam kitabnya Kanzun Najah Wasurur fi Fadail Al-Azminah Wasurur. Itu mengatakan ada salah seorang sufi yang kasyaf mengetahui bahwa pada rebokasan ini itu Allah Ta'ala menurunkan 320.000 balaknya. 320.000 balaknya turun pada hari rebokasan. Itu sekali lagi yang mengetahui salah satu orang sufi yang kasyaf, yang memang bisa melihat pandangan batinnya itu tajam, bahasanya kayak gitu. Nah, kemudian beliau ini memperbolehkan melaksanakan sholat pada hari rebokasan dengan niat usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala, dilakukan pada hari rebokasan. Yang pertama ini sebanyak 4 rakaat dilakukan 2 kali. 1-2 kayak gitu nggih. Baca Fatihah. Kemudian setelah itu baca surat Al-Kautsar sebanyak 17 kali, kemudian membaca Al-Ikhlas 5 kali, dilanjutkan Al-Falaq, An-Nas 1 kali. Kemudian 1 rakaat selanjutnya yang kedua sama kayak gitu. Kemudian sholat lagi, berdiri lagi, niat usolli sunatan rakaataini, kemudian Fatihah dan surat-surat tadi, kemudian rakaat kedua salam, setelah salam membaca doa. Tetapi yang paling unik di sini adalah perbedaan ini tidak sampai keluar rel daripada syariat. Pendapat yang kedua, ini pun tidak mengatakan sholat
wekasan. Tapi yang menjadi penting di sini sholatnya tetap sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah biasa. Hanya saja nanti setelah Fatihah itu bacaannya ada khusus-khususnya itu. Toh itu secara fikih itu nggak membatalkan sholat. Nggak apa-apa kita sholat setelah Fatihah mau baca 3 atau 4 surat nggak apa-apa. Mau baca seluruh Al-Quran sampai khatam juga nggak apa-apa. Lah yang nggak dibolehkan adalah ketika kita sholat ini khusus usolli rebu wekasan kayak gitu. Berarti istilahnya memang itu nggak ada. Kalau berarti yang memperbolehkan tersebut pun tidak menganjurkan sholat rebu wekasan sebenarnya. Bukan. Tapi lebih ke sebenarnya kalau melihat niatnya tadi itu sebenarnya kan sholat sunnah mutlak gitu. Iya, sholat sunnah mutlak. Cuma dilakukan pada hari Rabu. Nah, pada hari Rabu akhir itu. Di bulan Safar. Nah, ya namanya juga kita kan santri biasa yo. Ikut pendapat yang memperbolehkannya tapi nggak sampai keluar daripada syariat. Jadi untuk penonton sekalian, kalau panjenengan pengen ikut Mbah Hasyim, mungkin lebih hati-hati, memang nggak ada dalilnya, nggak ada tendensi secara syariat, silahkan. Mbah Hasyim berkomentar ini haram, karena nggak ada kekhususan sholat rebu wekasan. Ketika mengikuti pendapat yang kedua pun Anda juga nggak salah. Toh ketika cara sholatnya ini niatnya tidak direbu wekasan, tapi usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala. Kalau jamaah ya makmuman lillahi ta'ala. Niatnya sholat sunnah mutlak. Niatnya tetap sholat sunnah mutlak. Tidak dikhususkan niat sholat rebu wekasan. Iya kayak gitu. Jadi ini pandangan-pandangan yang harusnya kita itu bisa menerima dengan baik. Jangan malah nanti dengan perbedaan semacam ini kita menjadi saling menyalahkan, saling adu argumen yang nggak jelas. Kan ini semua ada ilmunya. Ya, seperti itu pemirsa Wisnu Media yang kita hormati. Jadi intinya kalau Anda ingin berhati-hati maka boleh mengikuti pendapatnya Yai Hasyim Asy'ari untuk tidak melakukan. Tapi kalaupun toh Anda ingin melakukan, maka jangan diniati sholat rebu wekasan, tapi ya sholat sunat mutlak itu aja. Sholat sunnah 2 rakaat atau sholat sunnah mutlak. Oke pemirsa Wisnu Media yang saya hormati, demikian tadi bincang santai kita dengan Ustadz Ahmad Ibn Irfan. Semoga berkah dan memberikan kemanfaatan. Sekali lagi Anda bisa memberikan pertanyaan Anda terkait dengan masalah-masalah keagamaan yang Anda alami keseharian, bisa ditulis di kolom komentar. Insya Allah akan kita tanggapi, akan kita jawab, akan kita ulas di acara bincang santai kita. Kita mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.